Martial Peak Bab 640 Menerima Kenyataan. Kata-kata wanita cantik dewasa itu terdengar seperti apresiasi tetapi sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk ironi, jadi Yang Kai menanggapi dengan baik, tipu daya ras manusia hanya layak sebagai keganasan brutal yang kejam bagi ras iblis. Sepertinya keberanianmu tidak kecil, wanita cantik itu tersenyum tak berdaya lupakan saja, tidak perlu tawar-menawar hal-hal sepele seperti itu. Lebih mudah untuk berurusan dengan orang pintar daripada orang bodoh. Bagus, karena kamu sangat pintar. Apakah kamu memiliki tebakan tentang apa yang kami butuhkan dari bantuanmu? Itulah bagian yang aku coba cari tahu. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, aku tidak tahu tentang apa itu, sesuatu yang kamu minati sehingga kamu benar-benar menyuruh Master Alam Sein membawa aku ke sini. Jika nyaman, bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Melihat Yang Kai berbicara dengan percaya diri dan santai, wanita cantik dewasa yang tertarik padanya menjadi lebih tertarik. Menatap Yang Kai dengan serius untuk sementara waktu, wanita cantik itu duduk kembali di kursinya dan mengangguk dengan lembut. Di sampingnya, seorang wanita cantik lain dengan temperamen sedingin es mulai menjelaskan, energi spiritual kamu berbeda dari orang biasa, itulah yang menarik perhatian kami. Tentu saja, Yang Kai tersenyum pahit. Yang Kai sudah memiliki beberapa tebakan tentang hal ini, karena hanya setelah dia menggunakan energi spiritualnya, pria pembawa peti mati mulai memperhatikannya. Apakah kamu memiliki laut pengetahuan yang terkonsentrasi? Seorang lelaki tua lain yang berjanggut putih panjang bertanya, jika kamu tidak memiliki laut pengetahuan yang terkonsentrasi, budak senior pembawa peti mati tidak akan pernah mengirim kamu ke tempat ini. Pada titik ini, penyangkalan tidak ada gunanya, jadi Yang Kai hanya mengangguk dengan tenang, ya aku memiliki laut pengetahuan yang terkonsentrasi. Melihatnya secara terbuka mengakui hal ini, semua orang di aula menunjukkan kejutan, wanita cantik dewasa bahkan menatap ke arah Yang Kai dengan ekspresi antisipasi saat dia bertanya, bisakah kamu menampilkan kekuatan energi spiritual lengkap kamu sehingga kami bisa melihat berapa banyak potensi yang kamu miliki? Yang Kai mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum mengangguk, baik tapi aku masih punya beberapa pertanyaan. Aku bisa menjawabnya untukmu. Si cantik dewasa mengangguk. Sepakat, Yang Kai menyeringai dan segera melepaskan energi spiritualnya. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi panas terik, seolah-olah telah berubah menjadi bagian dalam gunung berapi aktif. Merasakan ini, kecantikan dewasa menunjukkan ekspresi kaget. Dia tidak berpikir bahwa energi spiritual Yang Kai akan begitu kuat dan dengan cepat harus menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk melindungi gadis muda di sampingnya untuk mencegahnya dari terpengaruh. Wanita yang dingin dan pria tua itu juga dengan cepat bereaksi, menggunakan berbagai cara untuk melindungi aula dan orang-orang lain di dalamnya. Setelah melepaskan kekuatan penuhnya untuk sesaat, Yang Kai dengan cepat mengambil kembali Divine Sense-nya. Kecantikan yang dewasa, wanita yang dingin, dan lelaki tua itu menatapnya dengan penuh semangat, seperti mereka baru saja melihat harta yang luar biasa. Betapa tak terduga, sens ilahimu jauh lebih kuat daripada tingkat kultivasimu, apakah kamu menemukan beberapa peluang langka? Wanita cantik dewasa itu berspekulasi. Tidak mungkin dalam keadaan normal bagi seorang pemuda di batas Immortal Ascension tahap ke-7 untuk memiliki energi spiritual yang kuat, hanya pertemuan kebetulan yang langka yang bisa menjelaskan hal ini. Itu urusanku. Yang Kai tersenyum tipis, bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang? Si cantik dewasa tersenyum licik, aku hanya bisa memberitahumu bahwa kami tidak memiliki niat jahat terhadapmu. Bukan hanya itu, tetapi kami juga akan membantumu dalam kultivasi kamu. Mata Yang Kai menyipit ketika dia dengan marah bertanya, apa kamu berbohong padaku? Wanita cantik itu mengatupkan bibirnya dan terkikik, membohongi orang lain adalah tipuan yang kami pelajari dari kalian ras manusia. Aku akan mengingatmu. Yang Kai tidak lagi mengatakan apa-apa dan hanya menatap kecantikan dewasa itu dengan dingin. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, aura yang sangat keras dan kejam tiba-tiba muncul dan dengan cepat mendekati aula. Semua orang di dalam aula mengerutkan kening, dan bahkan kecantikan yang dewasa tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi tak berdaya, seolah-olah dia tidak menantikan untuk melihat pendatang baru ini. Segera, seorang lelaki kekar dengan dada tebal, hanya mengenakan celana kulit di bagian bawah tubuhnya, dengan sombong berjalan ke aula. Dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya dan tubuhnya memancarkan aura jahat yang tebal. Hal pertama yang dilakukan pendatang baru ini ketika memasuki aula adalah menatap dingin ke arah Yang Kai sebelum mengeluarkan ejekan dan bertanya, ini adalah manusia yang dikirim budak senior pembawa peti mati saat ini. Dia terlihat lebih lemah dari yang terakhir. Apa gunanya pemborosan? Cujian,
tunjukkan rasa hormatmu, pria tua itu berteriak dengan marah. Pria bernama Chu Jian menatap pria tua itu dengan suram sebelum setengah hati menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah wanita cantik dewasa di kepala aula. Salam, Senior Li. Si cantik dewasa mengangguk ringan, ekspresinya acuh tak acuh saat dia menjawab dengan nada tenang, bangun dan duduklah. Tidak perlu, Chu Jian melambaikan tangannya, aku baru saja mendengar budak senior pembawa peti mati mengirim orang lain, jadi aku memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sini untuk mengevaluasi nilainya, tetapi sekarang setelah aku melihatnya, aku harus mengatakan bahwa aku sangat kecewa. Senior Li, seorang bocah nakal, lebih baik jika kita membunuhnya secara langsung. Kematian mengakhiri semua masalah, dengan cara itu kita bisa menghindari memberikan harapan palsu kepada rakyat kita selama 10 tahun ke depan dan menghabiskan begitu banyak sumber daya berharga. Kadang-kadang, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Jangan bilang, setelah berkali-kali gagal, Senior Li masih belum belajar tentang menerima kenyataan sesederhana seperti itu. Chu Jian, akhir-akhir ini kau bersikap lebih kasar. Apakah kamu lupa aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita? Pria tua itu meraung marah ketika dia secara terbuka mulai mengumpulkan kekuatannya. Aura Chu Jian juga menjadi berbahaya ketika dia mendengus dan membalas, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Nasib klan kita tidak boleh diserahkan kepada anak nakal ras manusia yang tidak dikenal. Bahkan tanpa meminjam bantuan orang luar, aku akan memimpin klan kita dan membebaskan diri dari kandang ini. Senior Li, apa yang akan kamu katakan? Alis wanita cantik itu berkedut tanpa terlihat, tetapi masih nyaris tidak berhasil mempertahankan senyumnya yang tenang. Sungguh menggembirakan aku mendengar bahwa saudara Chu Jian memiliki perasaan yang kuat terhadap klan kita, itu benar-benar merupakan berkah bagi rakyat kita. Lalu aku menantikan hari ketika saudara Chu Jian dapat mencapai hasil seperti itu dan memenuhi harapan leluhur kita yang sudah lama dihargai. Chu Jian menyeringai penuh arti, melirik ke arah Yang Kai, dan bergumam, bocah kecil ras manusia, sebaiknya kau berhati-hati, kau tidak berada di dunia luar lagi, di tempat ini, siapa yang tahu kapan hidupmu mungkin dalam bahaya. Mengatakan demikian, Chu Jian berbalik dan pergi. Wajah semua orang di aula terlihat sangat buruk. Pikiran Yang Kai berubah dengan cepat dan memilah-milah informasi yang diberikan situasi ini kepadanya. Sepertinya karena kunjungan kasar Chu Jian, orang-orang di aula tidak lagi tertarik melanjutkan pembicaraan saat ini. Si cantik dewasa melambaikan tangannya dengan agak tak berdaya, Guaner, bawa dia untuk beristirahat. Ya, gadis muda itu membuat gerakan sopan sebelum meninggalkan sisi wanita cantik itu dan memberi isyarat kepada Yang Kai, ikut denganku. Yang Kai diam saja dan dengan tenang mengikutinya. Setelah Yang Kai pergi, pria tua itu menghela nafas panjang. Senior Li, sikap Chu Jian menjadi semakin merajalela. Kita harus bertindak sekarang untuk menyelesaikan masalah ini. Mengizinkannya terus seperti ini pasti akan menimbulkan masalah. Kecantikan yang dewasa menunjukkan ekspresi ragu-ragu tetapi akhirnya tidak menjawab. Melihat ini, wanita yang sedingin es itu juga menambahkan, Nyonya, semakin kamu baik hati padanya akan semakin sombong Chu Jian, kita harus memberinya pelajaran sekarang sehingga dia tahu tempatnya. Aku akan mempertimbangkan saranmu. Si cantik dewasa tersenyum getir, tidak banyak klan kita yang tersisa, jika kita benar-benar memulai sesuatu pertikaian dengan Chu Jian, aku hanya khawatir. Kalian berdua kembali untuk saat ini, setelah aku memikirkan semuanya, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kamu. Baiklah, wanita sedingin es dan pria tua itu dengan lembut mengangguk. Keduanya tahu bahwa wanita cantik ini benci ide menyebabkan kerusuhan sipil yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa anggota klan mereka, menyebabkan mereka berdua merasa lebih membenci Chu Jian. Selama bertahun-tahun, seiring kekuatan dan pengaruh Chu Jian telah tumbuh dan dia mulai memiliki beberapa ambisi yang tidak patut. Didampingi oleh Guaner yang sangat muda, Yang Kai berjalan-jalan di kota batu, sesekali berpapasan dengan satu atau dua iblis di sepanjang jalan. Ketika mereka berjalan, Guaner terus bergumam pada dirinya sendiri, tampaknya mengutuk pelan. Melihat ini, Yang Kai tiba-tiba bertanya, Chu Jian itu tampaknya tidak menempatkan nyonya kamu di matanya, bukan? Bajingan itu. Guaner dengan marah mengumpat, dia pikir dia begitu hebat, dia adalah serigala serakah yang ingin merebut kekuasaan. Jika itu bukan karena hati toleran nyonya, aku tidak tahu berapa kali dia akan mati sekarang. Ya, kebaikan seorang wanita terkadang bisa menimbulkan masalah, Yang Kai setuju. Kamu tidak boleh berbicara buruk tentang nyonya, nyonya adalah wanita paling lembut di dunia. Guaner berbalik dan menatap Yang Kai. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Yang Kai mengangkat tangannya, tapi bisakah kau memberitahuku sekarang, di mana tempat ini?
Kamu semua menangkap aku, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan? Guaner tersenyum cerah dan terkikik, sebelum Nyonya mengizinkan aku tidak akan memberitahu kamu apapun. Meskipun ras manusia kamu seram dan licik, aku bukan anak berusia 3 tahun, apakah kamu pikir aku tidak tahu kamu mencoba untuk mengorek informasi dengan santai dariku? Yang Kai tersenyum pahit. Namun, kamu dapat yakin bahwa kami benar-benar tidak akan membahayakan kamu. Sebaliknya, sebagai bantuan dari Nyonya, kami akan membantu melatih kamu, dan jika kamu dapat menyelesaikan tugas yang dimiliki Nyonya untuk kamu, kamu akan mendapatkan banyak manfaat. Kamu menyebutkan kamu akan melatihku sebelumnya, tetapi dalam hal apa? Yang Kai bertanya, apa yang kamu butuhkan untuk aku lakukan yang membutuhkan laut pengetahuan terkonsentrasiku. Namun, untuk pertanyaan Yang Kai, Guaner tidak mengatakan apa-apa lagi, dengan tegas menutup mulutnya. Tidak lama kemudian, setelah membawa Yang Kai ke ruang batu, Guaner berkata, masuklah, mulai sekarang, tempat ini akan menjadi tempat tinggal kamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun untuk saat ini, kami akan menyiapkan semua yang kamu butuhkan. Ya, meskipun tidak ada yang akan memantau pergerakan kamu, jangan berpikir untuk mencoba melarikan diri, tidak ada tempat di mana kamu dapat melarikan diri. Tempat ini adalah ruang tertutup, tidak ada jalan keluar. Yang Kai menatapnya dengan marah. Guaner tersenyum balik, tidak ada gunanya memelototiku, aku hanya menjalankan perintah Nyonya. Baiklah, sampai ketemu besok. Dengan cara ini, Yang Kai didorong ke ruang batu, dan setelah dia menutup pintu, Guaner hanya pergi. Setelah dia pergi, Yang Kai mengulurkan tangan dan mencoba membuka pintu batu dan menemukan bahwa dia benar-benar bisa membukanya dan benar-benar tidak ada orang di sekitarnya yang mengawasinya. Namun, di dunia yang tertutup seperti ini, di mana ia benar-benar tidak terbiasa dengan wilayahnya, Yang Kai tahu pada dasarnya tidak ada harapan baginya untuk melarikan diri. Dia juga menentukan bahwa dimanapun dia melarikan diri, wanita cantik dewasa yang baru saja dia temui dapat dengan mudah menangkapnya dan membawanya kembali. Menerima kenyataan saat ini, keadaan pikiran Yang Kai dengan cepat menjadi tenang, menutup pintu batu, dia berbalik dan mulai menjelajahi rumah barunya. Dari pandangan sekilas ke sekeliling, Yang Kai menemukan bahwa tempat ini sebenarnya cukup luas dan bahkan lebih besar dari aula besar yang baru saja dia masuki. Ada juga wewangian obat yang menyebar di dalam ruangan. Di salah satu sudut ruangan ada beberapa kuali obat besar dan kecil. Yang terbesar adalah sebesar tangki air sedangkan yang terkecil hanya sedikit lebih besar dari telapak tangannya. Di tanah di dekatnya, ada tumpukan besar bahan yang terbakar yang merupakan hasil dari pil yang gagal. Yang Kai mengerutkan kening. Kamar ini tampaknya merupakan tempat tinggal seorang alkemis. Meneliti ketel, Yang Kai menemukan bahwa masing-masing dari mereka sebenarnya adalah tungku pil yang digunakan untuk melakukan alkimia. Di sudut lain, Yang Kai menemukan meja panjang bertumpuk tinggi dengan apa yang tampaknya merupakan campuran dari buku-buku kuno dan catatan tulisan tangan. Bersambung.